Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tanzilul barakah wal karamah wa bi rahmatihi taghfirudz dzunub wal khati'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati guru-guru kita Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrabin Yusuf mata'anallahu fi tuli hayatihim. Amin. Pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin Ustadz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Al-Muhaimin Ustadz Haris, dan para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang tanpa terkecuali, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah ruah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan termasuk bagian dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Tanpa berpanjang kalam, mari sama kita mulai dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu manfaat, ilmu yang barakah, yang semoga bisa membuat kita hidup selamat dunia sampai akhirat. Amin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa salafus salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. Nakhussu khasatan li hadrati muallif hadzal kitab Sayyidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Fannani wa Sayyidi Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa usulihim wa furu'ihim wa dhul huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila arwahi walidina wa abaina wa jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum la hadratin nabiy al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Halaman berapa? 60? 2. Wa syu'batus sabi'atu wal khamsuna. Adapun cabang iman yang ke-57, ya, husnul khuluqi adalah memiliki budi pekerti yang baik. Akhlakul karimah, adab, budi pekerti itu merupakan bukti bahwa orang tersebut punya iman. Makanya bingung, beriman tapi tidak berakhlak. Ada yang bertanya, akhlak dan adab itu apa, Ustaz? Segala perkara, ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang berkesesuaian dengan syariat, itu namanya akhlak.
ucapan, perbuatan, tingkah laku yang berkesesuaian dengan syariat. Itu namanya apa? Akhlak. Ada sesuatu yang dianggap baik dalam sebuah budaya misalnya, tetapi dalam pandangan syariat itu tidak baik, maka tidak termasuk akhlak. Contoh seperti apa? Budaya di luar negeri sana, kalau orang ketemu mahram yang bukan mahramnya, mohon maaf, laki-laki sama perempuan yang bukan mahram, bukan cuma salaman, tuh salaman aja udah nggak boleh ya. Ini sampai cipiki. Bagi mereka baik, menyambung silaturahmi, menghargai, menghormati. Tapi secara syariat bagus atau tidak? Tidak. Bisa dipahamin nggak kira-kira? Orang Indonesia kepala itu luar biasa, dihargai, dihormati. Yang ngelepak dia bisa berantem tuh. Kata dia, gue udah dipitrahin nih. Apa hubungannya fitrah sama pala? Tapi di luar negeri ada orang menunjukkan kasih sayangnya itu dengan cara ngelepak pala. Ada nggak? Ya, main bola tuh kalau habis ngegolin dikelepakin palanya. Nah jadi jangan segala sesuatu yang dianggap baik, tetapi ketika tidak bersesuaian dengan syariat, lalu kita anggap itu juga berakhlak. Tidak. Jadi ucapan, perbuatan, tingkah laku yang semuanya itu baik dan berkesesuaian dengan syariat, maka itu adalah berakhlak. Nabi Muhammad sangat berakhlak. Apa Nabi pernah cipika-cipiki? Nabi Muhammad itu sangat menghargai manusia. Tapi dengan caranya beliau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minimal dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, orang muslim yang beriman itu akan dianggap keislamannya ketika dia bisa menjaga ucapannya dan perbuatannya tidak merugikan orang lain. Al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Orang Islam itu dianggap orang Islam. Orang Islam itu diakui keislamannya di hadapan Allah dan Rasulnya apabila dia bisa menjaga lisannya tidak menyakiti orang lain dan menjaga perbuatannya tidak merugikan orang lain. Simple ya. Lisannya kalau ngomong nggak nyakitin, perbuatannya kalau berbuat tidak merugikan. Lalu dengan cara-cara yang berkesesuaian dengan syariat. Bisa dipahamin kira-kira Pak? Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang akhlak, memang tujuannya Nabi itu diutus. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu tujuannya. Makanya Nabi menjadi role model. Apa role model itu artinya? Menjadi manusia yang bisa dicontoh dari semua aspek kalangan manusia. Sehingga Allah menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Udah nggak usah contoh yang lain. Betul nggak? Contoh aja Nabi Muhammad, selesai. Bagaimana Rasul menghargai orang tua, bagaimana Rasulullah menyayangi anak kecil, bagaimana Rasulullah hidup bersama orang non-muslim, menghargai. Ada orang Yahudi yang tinggal di rumah Nabi, nggak pernah Nabi sakiti, bahkan oleh Rasulullah SAW diayomi, dikasih makan dan lain sebagainya. Itu akhlak, nggak nyakitin manusia. Sampai-sampai tuh anak Yahudi bapaknya mati, meninggal dunia. Ini mati apa meninggal sih yang benar ya? Mati
Oh mati, iya benar. Soalnya kita kalau doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Meninggal bahasa Indonesia sama aja ya. Meninggal nih, mati nih Yahudi. Lalu anak tersebut ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, bapak saya mati. Bapak saya mati. Tolong urusin jenazahnya. Masya Allah. Nabi Muhammad datang pak, mandiin. Habis dimandiin, tolong dikafanin ya Rasulullah. Dikafanin. Ya Rasulullah, sorban kamu kalau bisa jadiin kain kafannya, dipakein sorbannya. Ya Rasul, tolong doakan dia agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoain oleh Nabi, turun ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Muhammad, kalau kamu mintain ampun dosa buat orang ini atau kamu tidak mintain ampun dosa buat orang ini, sama aja tuh, nggak ada bedanya. Apakah kamu sampai mintain ampun 70 kali buat orang ini, la yaghfirallahu lahum, Allah nggak bakal ngampunin dia. Waktu mandiin nggak ditegor, waktu ngafanin nggak ditegor, waktu doain Allah tegur. Tuh ayatnya surat At-Taubah. Artinya hubungan kita sesama manusia boleh mandiin, walaupun non muslim boleh ngafanin, tetapi nggak boleh ngedoain, karena udah kagak nyambung dah urusannya tuh. Dia yakinnya sama siapa ya, kita yakinnya sama siapa, betul nggak? Nah, jadi dalam urusan kemanusiaan akhlaknya Nabi luar biasa. Makanya tadi alhamdulillah bulan Sya'ban masih baca sholawat. Kenapa Pak? Karena bulan Sya'ban ini memang turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna, turunnya bulan ini. Jadi kalau ada yang nanya itu ayat perintah sholawat kapan turunnya, maka turunnya di bulan Sya'ban. Sehingga Nabi SAW bersabda, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa Nabi sampai ngomong bulan Sya'ban adalah bulanku? Karena di situ ada satu ayat yang bikin Nabi bangga, yakni turunnya perintah bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadaku dan bersalawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam kepada baginda Nabi SAW. Dan baca salawat itu diantara amalan yang bisa merubah akhlak. Awas nih, baca salawat itu adalah salah satu amalan yang bisa merubah akhlak. Di samping amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Bushiri di dalam satu makalahnya beliau berkata, adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Kalian semua wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, perbanyaklah membaca salawat, karena diterimanya salawat itu pasti tanpa ada keraguan. A'maluna bainal qabul wa raddiha, semua amal kita ini ada di antara ditolak dan diterima. Betul nggak? Salat kita nggak ada yang pasti. Ada yang bisa mastiin? Ngaji kita ini sekarang ada yang bisa mastiin diterima? Sedekah kita ada yang bisa mastiin diterima? Semua amal kita bainal qabul, antara diterima, waraddiha, dan ditolak. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu kepastian diterimanya pasti. Kenapa? Karena Allah nggak lihat yang baca solawat, yang Allah lihat yang dibacakan, yakni kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Siapa aja yang baca solawat, maka Allah akan terima. Dulu para sahabat nanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
kamu ucapkan kalimat dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi ngajarinya begitu. Pak, Bu, nggak pakai apa ya? Sayyidina. Tapi para sahabat punya adab, nggak tega manggil Nabi langsung Muhammad, ditambahin pakai Sayyidina. Dalilnya mana? Al-Quran. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kalian, kata Allah, memanggil Rasul seperti kalian memanggil sesama kalian. Kita manggil sesama kita asal-asalan aja. Kadang-kadang kita manggil sesama kita aja pakai adab, betul nggak? Kita punya teman sekolah udah jadi RT, panggil Pak RT, ada adabnya. Kita punya teman sekolah udah jadi guru, panggil Pak Guru. Bapak mungkin pernah lihat kecilnya saya masih ingusan, betul nggak? Ya karena saya udah pegang mic, panggil Pak Ustadz. Padahal masih ABG saya dipanggil Bapak. Itu gara-gara apa, Pak? Adab. Gara-gara bagaimana kita memanggil Nabi Muhammad? Masa langsung Muhammad, Muhammad, tambahin Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad. Banyak dengan cara mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan Nabi nggak ngajarin pakai Sayyidina. Nabi itu asyaddul haya wat tawaddu'. Sifatnya Nabi paling malu dan paling tawaddu'. Baca dalam kitab Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddul haya wat tawaddu'. Sesungguhnya Nabi itu paling besar sifat malunya dan paling besar rasa rendah dirinya. Coba bayangin, Pak. Nabi kalau misalnya ditanya, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Ucapkan ya, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Nah, itu namanya narsis. Karena Nabi tawaddu, cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Sama kayak Bapak punya guru. Guru Bapak tawaddu. Bapak, saya panggil Bapak apa nih? Udah panggil aja nama. Kan gitu ya? Betul nggak? Saking apa ya? Tawaddunya orang tersebut. Tapi Bapak mau nggak manggil nama dia? Kenapa? Nggak punya akhlak, sungkan. Begitu maksudnya. Jangan langsung main letterlek, langsung ditelan mentah-mentah aja. Orang Nabi ngajarinya nggak pakai Sayyidina. Iya, tapi kita punya akhlak. Paham kira-kira ini masalah akhlak nih. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah. Masya Allah. Maka nggak ada lagi role model yang bisa kita pakai kecuali hanya melihat daripada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam kitab-kitab Maulid. Nabi itu paling besar rasa malunya, Pak. Malu Nabi Muhammad. Betisnya kesingkap aja malu. Apalagi auratnya. Nggak pernah kelihatan aurat Nabi. Betisnya kesingkap aja malu. Ini ada nenek-nenek umur 70 tahun masih pakai legging. Takutnya nanti dia mau buru-buru kencing, ketarik kulitnya. Kelet sama leggingnya. Ya Allah Karim. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah. Jadi akhlak itu ucapan, perbuatan, tingkah laku yang berkesesuaian dengan syariat. Ya, kalau misalnya nggak berkesesuaian dengan syariat, bukan termasuk apa? Akhlak. Di Indonesia pakai baju tutup aurat. Tapi kalau di luar negeri pakai celana wahai itu termasuk akhlak. Termasuk apa? Sesuatu yang sopan, kan gitu ya? Nah, itu makanya kalau itu tidak berkesesuaian dengan syariat, maka tidak bisa disebut apa? Berakhlak. Ini suara saya udah Senin Kemis nih. Terusin ya. Dikit lagi. Kiai masih. Wa jama'a ba'duhum alamat. Sebagian ulama mengumpulkan tanda-tanda budi pekerti yang baik itu dengan beberapa tanda. Faqala, maka diantaranya yang namanya akhlak yang baik itu adalah, tuh coba lihat tuh, bilang akhlak itu apa sih? Ya, kita lihat di kitab ini ada deh. Yang pertama, katsirul haya, banyaknya sifat malu. Nah, kita pernah bahas ya al haya'u minal, pernah belum? Udah pernah ya?
Malu itu sebagian dari iman. Tapi bukan malu-maluin. Ayo jadi imam, malu ah. Ayo ngaji, malu ah. Bukan itu. Malu untuk berbuat dosa. Menjaga apa yang ada dalam isi kepala, menjaga apa yang ada dalam perutnya, menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya, menjaga kemaluannya. Itu namanya malu. Malu kepada Allah untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu akhlak yang pertama. Adab yang pertama malu. Kalau orang udah punya sifat malu sama Allah, maka kemana-mana dia nggak akan serampangan hidupnya, karena dia selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, katsirus shalah, banyak berbuat baik. Itu orang berakhlak tuh. Suduqan lisan, jujur lidahnya. Lisannya nggak pernah bohong. Jangan dikit-dikit bohong mulu. Kalau dia ngomong lewat ambulan, ngibul. Orang berakhlak lisannya tidak berdusta. Qalilul kalam, lalu sedikit bicaranya. Omongannya dikit, kalau kagak manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara akhlak orang Islam itu, kata Nabi, adalah meninggalkan yang kagak ada manfaatnya. Termasuk bicara yang kagak ada manfaatnya dia tinggalin. Itu akhlak. Jadi akhlak itu bukan cuma enggeh, bukan itu doang. Tapi semua perbuatan, ucapan, dan tingkah laku yang berkesesuaian dengan syariat. Kita kan tahunya akhlak itu cuma permisi, begitu doang ya. Bukan. Tapi semua perbuatan kita 24 jam itu kudu ada akhlaknya. Qaliluz zalali, katsirul amal, sedikit bicara tapi banyak berbuat. Jangan banyak ngomong tapi dikit perbuatannya. Qalilaz zalal, kemudian sedikit kelirunya. Ya, kita ini memang manusia tempatnya salah dan lupa. Menghilangkan kesalahan dan kelalaian dalam diri kita sulit, bahkan bisa mustahil. Kenapa? Ya karena bukan malaikat kita ya. Makanya di sini disuruh cuma apa? Menyedikitkan, meminimalisir, mengurangi. Ya, kita nggak disuruh menghilangkan semuanya. Masya Allah, kalau hilang semua bapak nggak usah jadi manusia. Manusia aja artinya lupa. Al-insan itu artinya apa pak? Lupa. Nas itu artinya lupa. Kita ini dinamakan makhluk manusia. Manusia itu sendiri maknanya apa? Lupa. Maka kita memang punya sifat-sifat yang luar biasa, selalu diliputi oleh lalai dan lupa. Tetapi orang yang berakhlak menyedikitkan kelalaiannya, meminimalisir kelalaiannya. Kalau selalu lupa, setan. Kalau lalai terus, belis. Ya. Makanya kita ini diingatin terus. Kapan waktu mengingatkannya? Waktu sekarang seperti ini. Lagi ngaji, lagi sholat, lagi zikir, lagi berkumpul dengan orang soleh. Itu adalah waktu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan selalu lupa. Qalilul fudul, sedikit berlebihan. Nggak berlebihan dalam segala sesuatu. Pakai baju biasa-biasa aja. Jangan beli baju 2 miliar. Ada orang beli baju 2 miliar. Beli mobil sampai 10. Pakai apa coba? Bangun rumah sampai tingkat 10. Anak cuma 1. Mau ngapain? Fudul, berlebihan. Makan juga Masya Allah. Iya dikasih prasmanan. Waktu kita kondangan, disuruh milih lauknya yang mana yang enak, yang bisa kita makan. Bukan semuanya dihajar. Rendang diambil, jengkol diambil, apalagi ayam diambil, ini diambil semuanya. Emang perut muat tapi itu namanya fudul. Apa? Berlebih. Ketawa juga jangan berlebihan.
Jadi intinya di dalam hidup ini qalilul fudul. Kalau pengen dianggap orang berakhlak, minimalisir berlebihan dalam segala hal. Paham ya kira-kira? Masya Allah. Kita nggak disuruh sempurna, Bu. Susah, nggak bisa kita sempurna. Cuma minimal apa? Minimalisir. Minimalisir itu mengurangi daripada kelalaian kita, mengurangi daripada sifat berlebihan daripada kita. Ya kita kan kepengennya semuanya kita gitu. Tapi jangan deh. Qalilul fudul. Orang berakhlak itu mengurangi sifat berlebihan. Termasuk dalam sholat, ibadah dan lain sebagainya. Udah deh biasa-biasa aja. Jangan gaya-gayaan. Ya, hari ini baca Quran 10 juz, setahun berhenti. Ya, kaget dia. Semalam sholat sunnah 100 rakaat, 3 tahun kagak sholat sunnah lagi. Udah biasa aja. Kata Nabi juga apa ya? Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal di sisi Allah adalah, yang paling dicintai oleh Allah adalah amal adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu, terus-terusan. Wa in qalla, walaupun amal itu sedikit, yang penting kontinu, istiqomah. Ngaji juga jangan lama-lama, jam 8 kelar, jam 9, 10 besok bubar. Kagak buka-buka toko nih hari Minggu. Ya makanya saya kadang-kadang ngalah. Kalau udah jam 8 udah nggak usah terusin. Takut bapak-bapak belum sarapan. Itu wa in qalla, walaupun dikit, yang penting istiqomah. Paham kira-kira? Qalilul fudul. Ya, qalilul fudul artinya jangan terlalu berlebihan. Itu akhlak juga. Semalam saya Isra Mi'raj sampai jam 9. Sampai sono lagi marhabanan. Saya tanya, acaranya masih banyak sambutan enggak? Enggak, habis marhaban Ustadz langsung naik. Cakep. Jam 10 selesai. Pulang kan enak, pulang masih seger bini. Ini kadang-kadang jam 1 pulang, ini udah ngorok. Siapa yang bikinin kopi? Salah-sabunya kesiangan. Birran, kemudian senantiasa berbuat baik. Wasulan, dan selalu menyambung persaudaraan. Orang berakhlak itu kemana-mana pengen banyak saudara, betul nggak? Orang punya akhlak itu kemana-mana dia menjaga persaudaraannya. Maka mulutnya, perbuatannya, tadi itu kata Nabi, tidak dia berkata-kata kecuali dia pikirin dulu, nyakitin apa kagak. Tidaklah dia berbuat, dia pikirin dulu, kecuali dia pikirin apakah perbuatan saya merugikan atau tidak. Nah inilah orang yang berakhlak. Masih banyak nih. Insya Allah kita lanjutin lagi minggu depan. Kan tadi qalilal fudul ya. Jangan berlebih. Si Ustadz dalil aja ya. Memang dalil, alhamdulillah seorang begini. Hadirin masyaallah jamaah, mudah-mudahan kita lanjutin lagi minggu yang akan datang. Apa itu akhlak dan bagaimana ciri-cirinya? Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.